Pemerasan tersebut demi mendapatkan jabatan yang diinginkan di Mabes Polri, namun semua itu tak terwujud meski uang telah diserahkan. Hahaha. Kamarudin Simanjuntak menjelaskan Brigadir Jenderal itu memberikan pengakuan dengan menghubunginya lewat sambungan video call. Lewat video call, perwira tinggi itu berdiri dengan sikap sempurna ditemani istrinya. Bahkan istrinya disuruh untuk berdiri dengan sikap sempurna. Wih, telepon dengan sikap sempurna loh. Akhirnya ya itu dah, di institusi Polri ini masih banyak polisi-polisi baik. Kami berharap yang baik-baik ini bersuara gitu, nah jangan diem aja. Reformasi Polri ini. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh, tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini di tengah panasnya situasi sekarang dengan kenaikan harga BBM, wacana atau mungkin sudah dihapuskannya listrik 450 volt ampere jadi 900, wacana untuk penarikan tabung gas LPG yang 3 kg. Kita jangan pernah melupakan kasus Ferdi Sambo ya, dan ini ada berita begini lagi guys. Akhirnya terungkap pada jenderal yang diperas Ferdi Sambo sampai 2,5 miliar rupiah demi dapatkan jabatan. Ini informasi dari pengacara kita semua, pengacara bangsa Indonesia, Bapak Kamarudin Simanjuntak. Nah, jangan sampai kasus BBM, Biorka, apa semua melupakan kita terhadap kasus ini. Jangan, ini wah ini kunci nih, ini kunci sayang, kunci ya kan. Kita baca dulu nih beritanya nih guys. Ini dari MSN. Wah, tribunmanado.co.id. Ya, akhirnya terungkap ada jenderal bintang 1 yang mengaku diperas oleh Ferdi Sambo kan. Bintang 1 nih, diperas.
Artinya memang Ferdi Sambo ini punya power guys. Kasat gasus dia nih. Ini harus diusut ini. Hal itu dibongkar kuasa hukum Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak. Pemerasan tersebut demi mendapatkan jabatan yang diinginkan di Mabes Polri. Namun semua itu tak terwujud meski uang telah diserahkan. Nah lu, berarti praktek-praktek seperti ini memang ada di Polri ya? Wah, masalah bangsa ini ya Allah banyaknya. Pusing loh kita ini sebenarnya ya. Berita nggak ada yang enak gitu ya. Coba dikasih yang enak gitu berita. Ya Allah. Pemerasan tersebut demi mendapatkan jabatan yang diinginkan di Mabes Polri. Namun semua itu tak terwujud meski uang telah diserahkan. Kamarudin Simanjuntak menjelaskan Brigadir Jenderal itu memberikan pengakuan dengan menghubunginya lewat sambungan video call. Lewat video call, perwira tinggi itu berdiri dengan sikap sempurna ditemani istrinya. Bahkan istrinya disuruh untuk berdiri dengan sikap sempurna. Wih, telepon dengan sikap sempurna loh. Akhirnya ya ini, ya itu dah di institusi Polri ini masih banyak polisi-polisi baik. Kami berharap yang baik-baik ini bersuara gitu nah. Jangan diem aja. Reformasi Polri ini. Berdasarkan pengakuan Kamarudin, perwira dan istrinya itu turut memberi hormat padanya. Saat saya di Medan ada seorang mengaku Brigadir Jenderal Polisi. Dia telepon saya video call. Dia berdiri sikap sempurna. Bahkan istrinya masih cantik. Kulihat disuruh berdiri sikap sempurna. Menghadap saya dan memanggil saya komandan. Katanya saat diwawancarai di kanal YouTube Uya Kuya TV Kamis 15 September 2022. Kamarudin pun sempat merasa Brigadir Jenderal bersama istrinya bercanda, namun semua ternyata serius. Kata Kamarudin, perwira itu turut berterima kasih karena berkatnya Ferdi Sambo dipenjara dan mendapatkan hukuman. Nah, udah pernah kecewa tuh. Ayo dong polisi-polisi baik, ayo dong. Polisi baik bersuara dong, bongkar. Ia mengaku merasa tertipu oleh Ferdi Sambo dan tak bisa berbuat apa-apa. Ia mengaku sudah menyetor 2,5 miliar rupiah agar bisa mengemban jabatan yang dijanjikan itu. Awalnya saya kira bercanda, tetapi dia berterima kasih mengaku Brigadir Jenderal. Dia mengaku diperas 2,5 miliar. Dia menghendaki satu jabatan ketika masih kombes. Lalu untuk mendapatkan jabatan itu, dia setor 2,5 miliar rupiah. Makanya saya bilang karena mau juga itu, ujarnya. Setelah membayar 2,5 miliar, Brigadir Jenderal tersebut tidak mendapatkan jabatan itu. Tetapi jabatan yang dijanjikan atau kedudukan tidak diberikan, sehingga tidak balik modal. Akhirnya dia merasa menderita. Informasinya ke FS. FS itu Ferdi Sambo ya, jelasnya. Brigadir Jenderal tersebut berterima kasih kepadanya karena karma untuk Ferdi Sambo terbalaskan. Waduh, karma. Iya, karma itu dihukum gitu ya. Ini KM 50 ya jangan lupa juga. Ini berkaitan juga sama Sambo dan timnya ini. Kasus pembunuhan Brigadir J menarik untuk diperbincangkan. Karena pembunuhan ini melibatkan Ferdi Sambo yang punya bintang 2. Pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, buka suara mengenai kasus kliennya. Kamarudin Simanjuntak ingat petinggi Polri takut dengan Ferdi Sambo, dilansir YouTube Uya Kuya Kamis 15 September 2022. Iya kan dari awal gue udah bilang juga tuh ya. Sambo ini kasat gasus dan kadif propam guys. Boleh dibilang dalam tanda kutip anak emas Tito Karnavian dia ini. Jadi ini jelas berkaitan sama para petinggi-petinggi lainnya. Mudah-mudahan diusut semua gitu. Bahkan dia sudah dipatsus, dicopot dari Satgas Merah Putih. Harusnya tidak ada lagi alasan takut. Tetapi ketika saya bertemu Jenderal Bintang 3, jenderal lainnya, mereka pun masih takut jelasnya. Iya, loh. Jenderal Bintang 3 aja masih takut sama Sambo. Padahal udah dicopot. Maka saya bilang ketakutan apa berlebihan. Bapak aja tidak takut. Kami semua ketakutan, ujarnya. Waduh, ketakutan. Kamarudin Simanjuntak mempelajari alasan ketakutan Jenderal Bintang 3 pada Ferdi Sambo. Maka saya pelajari apa penyebab ketakutan. Rupanya di belakang Ferdi Sambo ini banyak kekuasaan tinggi baik di institusi kepolisian maupun kalangan menteri maupun DPR. Ada juga keterlibatan mafia-mafia jelasnya. Nah itu ayo Pak Kamarudin kita lawan sama-sama ini. Ini momen tepat ini Pak Kamarudin untuk bersatunya rakyat. Pak Kamarudin ikut deh.
dalam aksinya masalah BBM nih. Jadi rakyat bersatu semua, BBM, keadilan hukum. Ya ini usul aja Pak Kamarudin. Sehingga Jenderal Bintang 3 tersebut takut. Memang benar keterlibatan mafia salah satu jet pribadi oleh BJP Hendra, Brigadir Jenderal Polisi Hendra itu karena milik seorang mafia RBT. RBT itu apa ya? Ujarnya. Apa RBT itu? Nggak tahu gue. Kamarudin Simanjuntak menilai wajar ketakutan karena keterlibatan mafia. Wajar karena ada keterlibatan mafia. Bukti seorang BJP Brigadir Jenderal Polisi punya fasilitas pesawat pribadi, jelasnya. Oh iyalah, kalau nggak keterlibatannya mafia gimana ya Brigadir Jenderal Polisi punya pesawat pribadi. Kamarudin juga menjelaskan kekuatan dari Verdi Sambo. Pertama, dia itu tangan kanannya Kapolri. Kadif Propam tukang pukulnya Kapolri. Di mana Kapolri pergi dia ikut. Verdi Sambo zaman dulu pergi ke istana itu Kapolri. Di situ ada Kapolri, di sana ada Verdi Sambo, ujarnya. Nah, Kapolrinya nih. Hal itu wajar kalau Verdi Sambo punya kekuasaan tinggi. Tentulah pegang kekuasaan tinggi khususnya Propam sebagai penjaga etika dan garda terdepan menegakkan disiplin. Tentu dia bisa mencopot para jenderal baik di Kapolda, Kapolda bahkan 1-2 tingkat di atasnya, ujarnya. Iya, nggak main-main Kadif Propam itu. Uya Kuya kagum dengan pengakuan Kamarudin Simanjuntak. Wow, luar biasa, ujar Uya Kuya. Karena jabatan dia Kadif Propam, bahkan nasib para jenderal di tangan dia untuk dapat jabatan, terangnya. Irjen Ricky Sitohang sebut Putri Chandrawati biang masalah kasus Brigadir J. Kasus Verdi Sambo dan Brigadir J masih terus disorot oleh publik. Iya, jangan sampai lupa kita kasus ini. Ini harus terbongkar semuanya. Apalagi pembunuhan Brigadir J yang telah diakui oleh Verdi Sambo masih banyak menyimpan misteri. Banyak. Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang ikut angkat bicara mengenai kasus Verdi Sambo dilansir YouTube Uya Kuya TV Rabu 13 September 2022. Menurut Ricky Sitohang, masalah kasus ini berasal dari Putri Chandrawati. Kalau mau dilihat biang masalah sebenarnya si Putri. Kalau dia mau jujur transparan menceritakan peristiwa yang ada di Magelang, jelasnya. Kemudian Verdi Sambo gentleman mengungkapkan bagaimana peristiwa di Duren 3 dengan tidak memprovokasi, mengintimidasi, ungkapnya. Ada provokasi, ada intimidasi, sehingga ya itulah. Jenderal-jenderal pun takut ya sama Verdi Sambo ya. Dikatakan Ricky Sitohang, Verdi Sambo telah membuat masalah besar. Tidak seperti ini ruwet dan menjungkirbalikkan wibawa Polri, ujarnya. Proses penyelidikan seolah-olah lamban. Dilihat bahwa pelaku di belakang Verdi Sambo mereka punya pendidikan tinggi. Mau mengikuti apa yang diarahkan Verdi Sambo. Iya, jangan-jangan juga nih BBM naik juga salah satu faktornya Sambo. Jangan-jangan. Dampaknya mereka merasakan sendiri ada yang dipecat karena Sambo. Bisa dibayangkan nggak kira-kira betapa menderitanya anak dan istrinya, jelasnya. Dia harus dikeluarkan dari kepolisian, harus jadi tersangka, ada kena kode etik, Kapolri sebenarnya pusing 7 keliling katanya. Nah kalau Kapolri memang begitu, ini kalau petinggi Polri juga memang terlibat di sini, ada keterlibatan Kapolri, mungkin ada beberapa Kapolda yang terlibat. Bisa nggak sih ya institusi Polri ini dibubarkan? Bisa nggak dibubarkan terus direformasi total? Ini ada video seperti ini guys. Nih potongan videonya guys. Penasihat ahli Kapolri, Muradi mengatakan, institusi kepolisian bisa dibubarkan jika Verdi Sambo divonis bebas dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Muradi menceritakan, itu bisa divonis bebas guys. Kalau bisa dibubarkan kalau Verdi Sambo divonis bebas. Sementara Verdi Sambo punya kekuatan juga. Wah, ini perang bintang, kita harus terus kawal kasus ini juga. Gue berharap ya dari pengacara keluarga Brigadir J agar mendapatkan perhatian massa. Massa ini sedang memikirkan soal BBM juga. Jadi kalau digabungkan itu keren itu. Pembubaran institusi kepolisian pernah terjadi di Guatemala saat para petinggi polisi tak bisa lagi dipercaya. Nah di saat udah nggak bisa dipercaya dibubarkan itu. Pemerintah Guatemala mengganti petinggi polisinya dengan pemimpin baru yang dianggap bersih dan terpercaya. Maka dari itu, Polri harus serius menangani kasus Verdi Sambo, karena dengan keseriusan Polri, kepercayaan publik terhadap Polri bisa dikembalikan. Nah, jadi Polri kalau nggak serius,
Ya bisa loh institusi Polri ini dibubarkan. Bisa guys. Jadi ini ya guys ya, ini konten gua kali ini. Artinya apa yang disampaikan Pak Kamarudin ini itu menjadi bukti-bukti baru ya. Bahwasanya memang di institusi Polri itu ada perang bintang guys. Mau naik jabatan itu ada suap menyuap ya, upeti, begitu yang kemarin-kemarin. Dan ini terus harus kita kawal walaupun sekarang ini keadaan makin susah buat kita karena disusahkan dengan naiknya BBM. Nah, satu saran gue ya, mudah-mudahan ada konsolidasi gitu rakyat Indonesia seluruhnya gitu. Dari ngurusin masalah hukum dan aktivis hukum semuanya gabung jadi satu gitu loh. Ini sumber masalahnya ya itu tadi lah guys, nggak ada ketegasan. Wah, gimana ya, supremasi hukum itu kayaknya nggak ada harganya. Tapi rakyat jangan menyerah rakyat. Kita harus memperjuangkan ini. Masalah ini tetap harus ada gitu. Artinya harus tetap kita ingatkan. Jangan sampai masalah Ferdi Sambo ketutup sama isu-isu lain, BBM lah. Nah, BBM ini isu yang gimana? Penting juga. Jadi, gue berharap nih ya, aktivis yang di masalah Ferdi Sambo bergabung dengan aktivis yang masalah BBM. Jadi, makin kuat gitu. Iya. Kalau kita dipecah-pecah begitu, kalah sama mafia-mafia itu. Mafia-mafia itu kuat loh. Ferdi Sambo aja begini masih punya kekuatan katanya ya. Luar biasa. Ya udah guys, itu aja dari gue. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe komentar yang baik di bawah. Dan jangan lupa like and share-nya. Semoga jadi jariah karena share sesuatu yang manfaat. Gue Bapak Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq walhidayah waridha walinaya walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya usut tuntas ini. Kita harus terus mengawal Pak Kamarudin Simanjuntak. Nggak boleh kita biarin ini kasus Ferdi Sambo nih begini nih. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.